bagi nama Tuhan. Ayo, buang semua dosa. Apalagi dusta. Dusta ini yang menghambat kita mengalami pembaharuan. Selama dusta masih dipertahankan, sulit untuk berubah. Sulit. Dusta terus. Seperti Kain, sebenarnya masih bisa tertolong kalau dia jujur. Tapi dia berdusta terus. Yudas, dusta. Gehasi, dusta. Tidak mengalami pembaharuan. Ya, seperti itu. Selama dusta dipertahankan, sulit untuk bisa mengalami pembaharuan hidup. Nah ini, jadi ada 3 macam hubungan. Kembali 3 macam hubungan. Yaitu yang pertama adalah hubungan penyembahan, keadaan hubungan tubuh dan kepala, hubungan penyembahan. 2, hubungan kebahagiaan, ya, biar kita mau membaca, mendengar, menuruti firman, disucikan, hatinya disucikan, mulutnya disucikan. Hati suci, punya pakaian pesta, mulut suci, terjadi pengangkatan. Rohani kita terangkat sampai kita tidak dikuasai oleh maut. Kemudian yang ketiga, hubungan mempelai, hubungan pembaharuan. Hubungan mempelai ini hubungan pembaharuan. Ya, apa yang dibaharui? Dosa-dosa dibuang semua. Tidak ada lagi dosa yang ditutup dengan dusta. Wahyu 21 ayat 8. Kita menerima gambar Allah Tritunggal, tabiat Allah Tritunggal, itulah 9 buah roh. Jadi kita dikembalikan lewat pembaharuan ini, kita sedang dikembalikan pada gambar Allah Tritunggal. Kita sedang dikembalikan pada gambar Allah Tritunggal, ya. Puji Tuhan, sedang dikembalikan pada gambar Allah Tritunggal. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Iya, itu. Jadi kita dikembalikan pada gambar Allah Tritunggal. Kenyataannya kita ini manusia berdosa ini sudah hancur semua, rusak. Sudah rusak. Di dalam kitab Nabi Yesaya bahkan sudah bukan seperti rupa manusia lagi. Manusia itu sudah rusak. Sudah hancur, manusia berdosa. Makanya Yesus rela menjadi buruk di kayu salib. Dia rela mati di kayu salib, dia menjadi buruk. Wajahnya bukan seperti manusia lagi. Mohon maaf. Manusia berdosa itu dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat 22 digambarkan seperti anjing dan babi. Itulah kita, manusia berdosa. Mulutnya seperti anjing, kelakuannya seperti babi. Itulah kita, rusak, sudah betul-betul rusak. Rasul yang hebat Petrus pernah segambar dengan setan karena menolak salib. Enyahlah iblis, kata Yesus kepada Petrus waktu dia menolak salib. Jadi inilah keadaan kita. Yesus rela menjadi buruk untuk membaharui kita yang buruk menjadi segambar dengan dia. Amin. Di depan wujud kasih Tuhan. Bagaimana dia rela jadi buruk. Dia rela mati di kayu salib. Dia sediakan tubuh dan darahnya untuk kita, supaya kita diperbaiki kembali segambar dengan dia. Yesaya, kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-52, Yesaya 52 ayat 13 sampai 14. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya. Begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Iya. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Iya, dia sudah bukan seperti manusia. Dia rela jadi buruk. Wujud kasih Tuhan di kayu salib adalah perjamuan suci. Firman Tuhan membawa kita pada kebahagiaan. Perjamuan suci membawa kita menjadi segambar dengan Allah. Jadi firman dan perjamuan suci tidak bisa dipisah. 2 ini kita butuhkan. Firman pengajaran, perjamuan suci untuk membawa kita bisa segambar dengan Allah Tritunggal. Puji Tuhan. Tapi sesudah kita punya firman,
kita makan perjamuan suci bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Nah, harus dibawa masuk dalam proses mempercepat pembaharuan hidup. Itulah percikan darah. Ya, sudah makan perjamuan suci, menerima makan firman, makan perjamuan suci, kita masih harus diproses dalam percikan darah untuk mempercepat proses keubahan hidup. 2 Korintus 4. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai ayat 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui. Manusia batiniah dibaharui dari sehari ke sehari. Lewat diizinkan manusia lahiriah merosot, manusia batiniah dibaharui. Terus, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita dibaharui dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Puji Tuhan. Jangan heran, kita sudah mau melakukan firman, kita tekuni ibadah pendalam kitab, makan perjamuan suci, diizinkan ada proses yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Bentuknya macam-macam. Ada yang diizinkan sakit, ada yang dikucilkan, ada yang dibenci, ada yang dikata-katai. Mungkin penderitaan dalam bentuk tekanan fisik dihadapi. Semua diizinkan Tuhan terjadi supaya kita dibaharui, terus menerus dibaharui. Semakin segambar dengan Allah. Tadi di dalam Kejadian 1 ayat 26 tadi, kalau sudah segambar dengan Allah, ada gambar Allah, ada kuasa. Berkuasa atas burung-burung, berkuasa atas ikan-ikan, berkuasa atas binatang ternak yang di bumi itu. Kita mendapat kuasa dari Tuhan. Memang kita diizinkan masuk dalam suatu proses yang sakit bagi daging, sengsara bagi daging, dikucilkan dan lain-lain. Setan di udara, burung-burung itu sekarang menunjukkan naga di udara, berevolusi menjadi naga di udara, setan di udara dengan roh jahat, roh najisnya. Ya, kemudian ikan di laut itu binatang dari dalam laut, antikris dengan roh hujatnya, kesombongannya, kebenciannya, ikatan-ikatan uang. Kemudian binatang di bumi itu nabi palsu dengan roh dustanya, roh kepalsuannya. Nah, kita menang. Setan sumbernya masalah, setan sumbernya air mata, setan sumbernya kegagalan, setan sumber segala-gala yang jelek. Kita menang atas setan. Ada kuasa dari Allah. Semakin disucikan semakin bahagia, semakin dibaharui, ada kuasa dari Tuhan untuk menang. Dan kalau ada gambar Allah, perlahan-lahan tapi pasti semua menjadi baik. Semua pasti menjadi baik. Jika gambar Allah sudah nyata dalam kita, semua menjadi baik. Mari Kejadian 1 ayat yang ke-31. Kita baca Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Iya, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Semua menjadi baik. Ketika manusia diciptakan segambar dengan Allah, manusia mendapatkan semua jadi baik. Allah berkata semua baik, bahkan sungguh amat baik. Puji bagi nama Tuhan. Apa yang tidak baik yang kita hadapi saat-saat ini? Yang buruk, sudah hancur, rusak. Baca, dengar, lakukan firman. Bahagia, disucikan bahagia. Masuk dalam proses pembaharuan. Ya, semua menjadi baik. Sampai sungguh amat baik. Sampai kita bisa sempurna seperti Yesus menjadi mempelai wanitanya. Puji Tuhan, di depan ada perjamuan suci. Kita akan terima itu.
Memang kita akan diperhadapkan dengan proses yang sakit bagi daging, proses yang sakit bagi daging, ya, supaya kita dibaharui untuk bisa sempurna sama mulia dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tolong segera di atas itu. Kita bangkit berdiri, kita mau menerima perjamuan suci. Mari kita bangkit berdiri. Semua baik, sungguh amat baik. Semua baik, sungguh amat baik. Dari semula Engkau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang Kau siapkan bagi masa depan penuh harapan. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti dari semula. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dengan itu, haleluya. Haleluya, haleluya. Kau menjadikan semua baik. Lagi, haleluya. Haleluya.